Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semuanya. Perkenalkan, nama saya Adelia Khairani dengan NIM 250420257 dari program studi akuntansi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Etika Penggunaan Media Sosial Menurut Al-Quran. Media sosial banyak sekali memberi manfaat seperti memudahkan komunikasi, memperoleh informasi, belajar, bahkan juga berdakwah. Namun, jika tidak kita gunakan dengan baik, maka media sosial itu juga dapat menimbulkan hoaks, ujaran kebencian, fitnah, bahkan pembulian. Maka dari itu, teman-teman, kita membutuhkan pedoman agar dapat menggunakan media sosial itu sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Quran. Jadi pada materi saya kali ini saya akan membahas tentang pengertian etika dan media sosial, pandangan Islam terhadap media sosial, dalil Al-Quran dan hadis, serta penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya tentu agar kita dapat menggunakan media sosial secara bijaksana, bertanggung jawab, dan juga sesuai dengan ajaran agama Islam. Langsung saja kita masuk ke pengertian etika dan media sosial. Etika itu adalah pedoman yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai moral. Sedangkan media sosial itu merupakan sarana komunikasi berbasis internet yang digunakan untuk berbagi informasi dan juga berinteraksi. Sebagai seorang muslim, kita tentu menggunakan sosial itu harus mencerminkan akhlak yang baik. Lanjut ke pandangan Islam terhadap media sosial. Islam tidak pernah melarang penggunaan media sosial selama digunakan itu dengan tujuan yang baik, seperti berdakwah, belajar, mempererat silaturahmi, dan menyebarkan informasi-informasi yang bermanfaat tentunya. Namun kita juga dituntut untuk selalu menjalankannya dengan kejujuran, sopan santun, dan juga bertanggung jawab atas apa yang kita bagikan. Etika penggunaan media sosial menurut Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 6, "Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Artinya, wahai orang-orang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka telitilah apa kebenarannya. Ayat ini tuh mengajarkan kita, teman-teman, untuk melakukan tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran suatu informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Selain itu, juga dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12, Allah juga melarang kita untuk menghina orang lain, berprasangka buruk, dan mengunjing. Sedangkan surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Nah, dari ayat-ayat tersebut kan kita belajar bahwa saat menggunakan media sosial itu kita memang harus menyebarkan informasi-informasi itu dengan benar, menjaga ucapan, dan juga tentunya menghormati orang lain, seperti itu. Lanjut ke hadis Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW menyebutkan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sebelum menulis komentar tuh atau membagikan sesuatu di media sosial itu, kita harus memastikan dulu bahwa hal tersebut tuh bermanfaat dan tidak menyakiti orang lain. Dampak penggunaan media sosial. Media sosial tuh punya yang namanya dampak positif, teman-teman, seperti memudahkan komunikasi, mendukung pembelajaran, bisnis, dan juga dakwah. Namun jika digunakan tanpa etika, pasti dapat menimbulkan yang namanya hoaks, fitnah, cyberbullying, dan pelanggaran privasi. Nah, oleh karena itu kita juga harus menggunakan media sosial tuh dengan baik, menggunakannya tuh secara bijaksana, seperti itu. Lanjut ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu kita dapat menerapkan etika tersebut
dengan memeriksa kebenaran informasi itu sebelum membagikannya, menggunakan bahasa dan tutur kata yang sopan, menghormati pendapat orang lain, dan juga memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya juga pernah mendapat informasi yang ternyata tidak benar. Nah, tapi dari pengalaman itu saya juga belajar bahwa pentingnya tabayun sebelum menyebarkan suatu berita. Oke, di akhir, jadi sebagai kesimpulan, media sosial itu akan memberikan banyak sekali manfaat apabila kita gunakan secara bijaksana dan juga bertanggung jawab. Al-Quran dan hadis juga mengajarkan kita untuk melakukan tabayun, berkata jujur, menjaga lisan, dan menghormati sesama. Semoga kita juga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari ya, sehingga media sosial menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. Sekian video dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.